Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Saudara Gubernur, atau dalam hal ini diwakili oleh Sekda. Yang kami hormati Saudara Wakil Gubernur, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, para hadirin serta seluruh undangan yang berbahagia. Dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2025 dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2024 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2024 pada hari ini Selasa 15 Juli 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bacakan pidato pengantar dari Bapak Gubernur. Kami menyampaikan di dalam Wakil Gubernur karena ada Wakil Gubernur sedang berada di Gubernur, waktu yang bersamaan saya ditugaskan membacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati, satu saudara, satu tungku, tiga batu. Di bawah naungan Rumah Kaki Seribu di Papua Barat, Tanah Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Minta tepuk tangan dulu untuk yang ini. Karena salam ini memang, mohon maaf, saya Rumah Kaki Seribu di Papua Barat, Tanah Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Barat, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Provinsi Papua Barat, para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Papua Barat, para asisten, para biro, dan para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial, LSM, insan pers, serta dan saya banggakan hadirin dan undangan yang berbahagia. Papua Barat serta hadirin yang saya banggakan. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada DPRD untuk dibahas guna mendapat rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Maka saat ini Gubernur Papua Barat menyampaikan LKPJ tahun 2004 dalam sidang paripurna istimewa DPR Papua Barat. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan, dan 803 kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 576.255 jiwa. Dengan penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari sebanyak 205.212 jiwa dan penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 39.026 jiwa. Dari sumber daya aparatur, Provinsi Papua Barat memiliki pegawai sebanyak 3.379 orang yang tersebar pada 48 organisasi perangkat daerah atau OPD. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. Selanjutnya, kami sampaikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024 berdasarkan laporan keuangan daerah belum diaudit
ini nanti sudah diserahkan penilaian opini kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat yang sudah diaudit akan disampaikan oleh BPKAD Program Papua Barat seperti yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada penyampaiannya dalam forum yang terhormat ini. Pada sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan hasil daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024 sebesar 374 miliar 3.090.617 rupiah. Jumlah ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 532 miliar 315.000 rupiah atau hanya mencapai target 70,27%. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur DTI otonomi khusus sebesar 4 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 4 triliun 417 miliar atau mencapai 92,47%. Sedangkan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar 2,92 miliar rupiah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 1,67 miliar rupiah atau mencapai 71,69%. Pimpinan Dewan, anggota Dewan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pada sisi belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan agenda pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2024 sebagai pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2024 berdasarkan kewenangan provinsi dengan semangat otonomi khusus yang mencakup 4 agenda prioritas pembangunan, yaitu pertama, mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kesehatan. Yang kedua, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat infrastruktur guna memonitor konektivitas wilayah. Keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung transformasi pelayanan publik serta optimalisasi pelayanan otonomi khusus yang efektif. Bapak Ibu hadirin, anggota Dewan yang kami hormati. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebesar 2,267 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,634 triliun rupiah atau mencapai 86,4%. Belanja modal sebesar 722,377 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 815,493 miliar rupiah atau mencapai 88,58%. Belanja tak terduga sebesar 6,899 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 39,877 miliar rupiah atau mencapai 17,30%. Dan belanja transfer sebesar 1,720 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1,834 triliun rupiah atau mencapai 93,75%. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Selanjutnya, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita. 2025, Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Domingus Mandacana. Hadirin dimohon berdiri. Mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat menyerahkan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2024 untuk dibahas dan mohon agar ada rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam kaitan dengan pelayanan selanjutnya. Dan Sekretaris Daerah di
Disilakan kembali ke tempat. Oleh pimpinan rapat. Kita telah ikuti bersama pidato pengantar penyampaian dan dokumen penyerahan ketentuan, maka sesuai dengan ketentuan hari setelah LKPJ ini disampaikan. Dan pada kesempatan ini juga, pada hari ini, izin Pak Sekda, sesuai dengan mekanisme, DPR akan membentuk pansus untuk mendalami dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPR. Untuk itu, kepada ketua-ketua fraksi, kami harap untuk perwakilan dari anggota fraksi untuk dikirim sesegera mungkin ke Sekwan untuk menyiapkan SK pansus untuk LKPJ. Pembahasan LKPJ oleh DPR Papua Barat nantinya akan dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Untuk itu, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan LKPJ tahun 2024, juga kepada Saudara Wakil Gubernur serta seluruh hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Selanjutnya, rapat paripurna ini saya nyatakan diskors. Kami hormati. Dengan demikian, dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua 2025 selesai. Pimpinan Dewan serta diikuti oleh seluruh hadirin. Akhir kata, selamat sore.